Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Bagi ini nonton Gus itu nggak ada kaulnya dalam madzhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak, Pak. Ndak hitam putih. Ndak hitam putih gitu maksud saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdhah, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa itu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu, sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, hanya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual, karena tidak mengindahkan hukum itu. Mau apa coba? Makanya saya bilang bagi ini nonton Gus itu nggak ada kaulnya dalam madzhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak, Pak. Ndak hitam putih. Ndak hitam putih gitu maksud saya ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim, karena untuk belajar gak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jowo, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus. Sekarang saya ikrar bahwa mazhab abah jenengan Ki Nur Salim, mazhab bapak saya itu, mazhab jenengan itu lebih hebat imam mazhab kulo. Nangis deh. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana, akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain ini. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak? Tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ingat anak ini. Sementara kenangannya mbak jenengan mbok amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok mendelok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur Pak Arifin Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Iku cocok tua nome orang.
Gaya tok. Bareng tua ada khusus gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama-sama semua. Cuma saya kan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri, Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya Tonggoni. Kalau kebetulan tangganya wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Ya. Nyesel dia. Tidak bisa bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Cuma pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus baca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alalahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa